Yesus dan Lazarus. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Ia memiliki 2 orang saudara perempuan bernama Maria dan Marta. Maria dan Marta sangat khawatir adik mereka Lazarus sakit, sangat parah. Kakak-kakaknya tahu mungkin Lazarus akan segera mati. Mereka mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Yesus mengasihi keluarga kecil dari Betania ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Walaupun Yesus berada bermil-mil jauhnya, dia tahu dengan jelas apa yang sedang terjadi pada Lazarus. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. apa arti dari kalimat yang aneh ini? Apa yang direncanakan Yesus untuk dilakukan? Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah mati. Lazarus sudah 4 hari berbaring dalam kubur. Tubuhnya sudah dibungkus dengan kain kapan dan sudah dimasukkan dalam gua seperti kuburan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, Marta pergi mendapatkan Yesus, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. kata Marta kepadanya, Aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta berpikir dia harus menunggu sampai hari terakhir untuk melihat Lazarus kembali. Tetapi maksud Yesus lain. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan dia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Yesus masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa Maria pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka. Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus. Angkat batu itu. Marta menjawab, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang-orang pastilah melihat ke arah kuburan itu, penuh kekaguman. Bisakah Yesus membuat orang mati itu hidup kembali? Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Air mata berubah menjadi tawa. Terjadi sukacita besar di sana. Yesus menepati perkataannya, Lazarus hidup, Lazarus hidup kembali. Hanya Yesus anak Allah yang bisa memberikan kehidupan kepada orang mati. Banyak orang yang melihat mujizat itu percaya kepada Yesus, tetapi beberapa orang lainnya melaporkan dia kepada musuhnya, yaitu pemimpin-pemimpin bait Allah. Mereka cemburu kepada Yesus karena banyak orang percaya bahwa ia anak Allah. Mereka berencana untuk membunuh Yesus. Saat Yesus tahu hal itu, dia pergi jauh untuk sementara.